Seperti yang kamu tahu, Korea Utara adalah negara paling ketat untuk urusan-urusan agama. Di sini, segala atribut yang berhubungan dengan keagamaan sangat dilarang. Jangankan mendirikan tempat ibadah, menunjukkan diri dengan pernik agama tertentu bisa fatal akibatnya. Meskipun demikian ketat, tapi agama tetap masih bisa bernafas di sana. Rata-rata penduduk Korea Utara adalah penganut Juse. Meskipun demikian, tak berarti agama lain tidak bisa berkembang di sana. Beberapa agama populer dunia juga mendapatkan tempat, termasuk Islam. Hal ini jadi sesuatu yang mungkin tak pernah disangka banyak orang. Bahkan Islam di sini tak hanya diakui, tapi diperbolehkan sebebas-bebasnya untuk dijalankan. Namun dengan 1-2 pengecualian. Korea Utara dan Islam mungkin bukan padaan yang pas, tapi faktanya Islam berkembang di sana meskipun sangat lambat. Nah, berikut adalah fakta-fakta unik tentang Islam di negaranya Kim Jong-un tersebut. Berikut adalah 4 fakta unik tentang Islam di Korea Utara yang pasti mengejutkanmu. Sebelum lanjut menonton, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini mampu update video terbaru setiap hari. Pertama, Islam sangat diterima di Korea Utara. Sebagai negara komunis, Korea Utara sudah lama memberlakukan aturan yang ketat soal agama. Tapi pada kenyataannya, Islam seolah mendapatkan lampu hijau di sana. Terbukti dengan data agama yang menyematkan nama Islam di sana. Jumlahnya sendiri sangatlah kecil, bahkan tak sampai 1%. Menurut data yang ada tentang penganut Islam di sana, dipastikan 0% warga Korea Utara memeluk Islam. Jadi sama sekali tidak seorang pun masyarakat asli yang menjadi Muslim. Agama ini sendiri dibawa oleh diplomat-diplomat serta duta besar di sana. Meskipun jadi minoritas, tapi tak ada tekanan bagi para orang asing untuk menjalankan syariat Islam. Kedua, Korea Utara ternyata punya masjid. Membangun bangunan keagamaan adalah hal yang sangat dilarang di sana, apalagi diprakarsai oleh masyarakat. Apapun itu tetap menjadi hak pemerintah untuk menentukannya. Meskipun aturan soal rumah ibadah begitu ketat, namun siapa sangka jika Korea Utara ternyata berdiri sebuah masjid yang cukup megah. Masjid ini terletak di salah satu sudut kota Pyongyang. Bentuknya sendiri cukup apik dengan lafaz Allah di bagian puncak menaranya. Masjid ini sendiri ternyata tak dibangun oleh pemerintah Korea Utara, melainkan oleh kedutaan besar Iran. Masjid ini bila dibilang atau bisa dibilang sebagai pusat agama Islam di sini. Uniknya, turis Muslim yang ingin sholat pun dipersilakan untuk datang ke masjid ini. Ketiga, perayaan Islam ternyata dilegalkan. Dunia selalu menganggap Korea Utara adalah negara yang kaku dan kejam luar biasa. Padahal di satu sisi negara ini selalu menunjukkan toleransi yang besar, terutama soal perayaan-perayaan agama termasuk Islam. Sudah bolak-balik kedutaan Republik Indonesia di sana melakukan berbagai macam acara keislaman, mulai dari Nuzulul Quran sampai dengan Idul Fitri. Tak ada masalah, pemerintah sana baik-baik saja dengan itu. Makanya ini jadi bukti jika Korea Utara sebenarnya adalah negara yang sangat toleran. Keempat, Korea Utara secara tersirat mendukung kebebasan beragama. Jangankan agama, potongan rambut saja diatur oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah Korea Utara sebenarnya sangat membebaskan semua orang di bawah naungan mereka untuk memilih agama yang diyakininya. Soal kebebasan beragama, Kim Jong-un sendiri pernah mengungkapkan hal tersebut.
Dikutip dari sebuah halaman resmi pemerintah Korea Utara, Kim mengatakan, upaya untuk merusak Korea Utara dengan fitnah adalah tindakan tidak masuk akal dengan menyebut Korea Utara tidak ada kebebasan beragama. Itu benar-benar tidak masuk akal. Sepenuhnya kami menjamin kebebasan berkeyakinan setiap warga negara. Kim Jong-un memberikan statement ini setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan jika Korea Utara tidak menjamin kebebasan beragama di negaranya. Kita mungkin boleh termakan dengan stigma jelek Korea Utara yang kadung disebar selama bertahun-tahun. Tapi lihat juga sisi lainnya, di mana ternyata negara ini sangat membebaskan agama, termasuk Islam. Besar harapan di masa depan. Sahabat santri online, dimanapun Anda berada, tragedi Muslim Rohingya tidak hanya mencoreng nama Myanmar sebagai sebuah bangsa, namun juga Asia Tenggara secara keseluruhan. Padahal Asia Tenggara merupakan kawasan yang sejak lama dinilai sangat stabil dan minim konflik berskala global. Anggapan serupa tentu tidak berlaku di negeri komunis Korea Utara. Diktator dan propaganda politik merupakan dua dari sekian banyak alasan mengapa Korea Utara begitu dibenci dunia. Kebijakan pemerintah untuk menutup akses informasi menjadikan penduduk Korea Utara terisolasi dari dunia internasional. Begitu juga sebaliknya, karena tidak banyak yang mengetahui mengenai kehidupan masyarakat Korea Utara, baik secara spiritual maupun sosial. Maka tidak mengherankan bila dunia luar berpendapat bila otoritas Korea Utara memperlakukan rakyatnya secara kejam dan brutal. Gambaran mengerikan yang hadir menjadi persepsi satu arah. Namun nampaknya Myanmar perlu belajar satu hal dari Korea Utara, yakni soal toleransi beragama. Terlepas dari kebijakan politik Kim Jong-un yang kontroversial, nyatanya Korea Utara menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduknya. Selayaknya negara komunis, sebenarnya Korea Utara memberlakukan aturan ketat perihal agama. Namun nyatanya Islam mendapat perlakuan baik meski hadir sebagai minoritas. Tekanan berupa benturan agama secara fisik dan mental tidak pernah terjadi di Korea Utara. Seperti dikutip dari North Korea News, bila salah satu bukti nyata kemajemukan tersebut adalah dengan berdirinya Pyongyang Mosque sebagai satu-satunya masjid di negeri ginseng tersebut. Padahal di Korea Utara, perizinan untuk dapat mendirikan rumah ibadah sangatlah sulit. Lafaz Allah terpasang di puncak menara masjid yang cukup besar dan megah tersebut. Pyongyang Mosque ternyata dibangun oleh Kedutaan Besar Iran. Kini masjid tersebut hadir sebagai pusat agama Islam di Korea Utara. Kemudian kegiatan ibadah ternyata dilegalkan, sehingga tidak sedikit turis mancanegara yang menjalankan ibadah di Pyongyang Mosque. Salah satu lembaga yang aktif melakukan perayaan Hari Besar Islam adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, baik itu Nuzulul Quran hingga Idul Fitri. Jumlah pemeluk Islam di Korea Utara memang sangat sedikit, karena tidak lebih dari 1%. Islam masuk Korea Utara karena dibawa oleh duta besar negara lain dan para diplomatik. Korea Utara memang tidak menakutkan seperti bayangan banyak kalangan. Seperti dikutip dari Daily Mail, bila suasana kota Pyongyang nyatanya sangat damai, tidak nampak kesuraman seperti perkiraan.